Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah. Malam ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan menjadi dasar dalam studi hukum, yaitu sistem hukum. Materi ini tidak hanya memberi pemahaman tentang bagaimana hukum dibentuk dan dijalankan, tetapi juga membantu kita memahami perbedaan prinsip hukum di berbagai belahan dunia. Oke, pertama-tama mari kita pahami dulu pengertian dari sistem. Apa sih yang dinamakan sistem itu? Nah, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling tergantung, dan bekerja secara fungsional dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Jika kita tarik dalam konteks hukum, maka sistem hukum berarti kumpulan aturan hukum, lembaga, pelaku, dan mekanisme yang saling terikat dalam satu struktur, bekerja sama menjalankan fungsi hukum dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara. Macam-macam sistem hukum di dunia ini secara umum dikenal 4 sistem hukum utama, yaitu pertama ada sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sistem ini berasal dari hukum Romawi khususnya pada masa Kaisar Justinianus yang dikenal dengan kodifikasi Corpus Juris Civilis. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain ada negara Jerman, Belanda, Perancis, Italia, dan juga Indonesia sendiri. Karakteristik utamanya yaitu sumber hukum utama adalah undang-undang tertulis atau kodifikasi. Hukum disusun secara sistematis, bentuk peraturan perundang-undangan, dan hakim tidak membuat hukum, tetapi hanya menafsirkan dan menerapkan hukum tertulis. Contoh penerapannya di Indonesia, kasus pidana seperti pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Di sini hakim tidak bisa membuat aturan sendiri. Ia hanya menerapkan pasal tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Dalam hukum perdata, aturan tentang jual beli, sewa menyewa, dan warisan semuanya sudah diatur dalam KUH Perdata. Kelebihannya adalah memberikan kepastian hukum, karena semua sudah tertulis dan bisa diakses oleh masyarakat. Oke, yang kedua, ada namanya sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Sistem ini berasal dari Inggris dan menyebar ke negara-negara bekas koloninya seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan India. Ciri khasnya adalah sumber hukum utama adalah putusan hakim sebelumnya, presiden. Sistem ini juga dikenal dengan istilah case law karena hukum berkembang dari kasus ke kasus. Hakim memiliki peran aktif dalam menciptakan dan mengembangkan hukum. Contoh penerapannya yaitu kasus terkenal yang ada di Amerika, Brown versus Board of Education pada tahun 1954, di mana keputusan Mahkamah Agung bahwa segregasi rasial di sekolah bertentangan dengan konstitusi mengubah sistem pendidikan di seluruh negara bagian. Jika di pengadilan belum ada aturan tertulis, hakim bisa membuat keputusan baru yang kemudian menjadi presiden untuk kasus-kasus berikutnya. Keuntungan dari sistem ini adalah sistem ini lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perkembangan sosial masyarakat. Yang ketiga, sistem hukum adat. Sistem hukum
sistem hukum ini adalah khas Indonesia. Sumbernya adalah kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat yang hidup dan berkembang dalam tradisi dan budaya lokal. Istilahnya adat recht. Berasal dari bahasa Belanda, diperkenalkan oleh Snoek Hurgronje. Ciri-ciri dari sistem hukum adat itu tidak tertulis, tetapi ditaati dan dipertahankan oleh masyarakat secara turun-temurun dan didasarkan pada nilai-nilai kesusilaan, keadilan lokal, dan ajaran nenek moyang. Di sini pemuka adat atau tokoh masyarakat memiliki peran besar dalam menegakkan dan menafsirkan hukum. Contoh penerapannya ada di Bali, misalnya ketika terjadi sengketa waris atau tanah, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah oleh desa adat. Terus ada di Minangkabau, tanah pusaka yang tidak bisa diwariskan secara individu karena merupakan milik kaum komunal dan diatur oleh aturan adat. Dalam hukum adat, penghukuman tidak hanya berbentuk fisik, tapi bisa berbentuk pengucilan sosial yang lebih memalukan dan efektif. Kelebihan dari sistem ini adalah lebih dekat dengan nilai-nilai masyarakat lokal dan bisa berubah sesuai kebutuhan zaman tanpa menghapus nilai dasarnya. Yang terakhir ada sistem hukum Islam syariah. Sistem ini didasarkan pada ajaran agama Islam. Sumber hukumnya antara lain ada Al-Quran, Al-Hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan qiyas atau analogi. Karakteristik tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, dan mengatur semua aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual. Contoh penerapannya dalam hukum waris Islam, anak laki-laki mendapat 2 bagian dibandingkan anak perempuan sesuai prinsip 2:1. Dalam dunia ekonomi, lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan melarang riba atau bunga. Di beberapa negara seperti Arab Saudi, sistem hukum Islam berlaku sebagai hukum negara. Keunikannya adalah hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk kepastian hukum, tetapi juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup mungkin sampai di sini pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.